Ini justru yang diumumkan oleh Rasul. Beliau tidak berhenti mendakwakan tauhid. Walaupun begitu kencang, deras permusuhan musyrikin ketika disinggung amalan-amalan mereka. Begitulah dakwahnya Rasul. Iya, buat apa akhlaknya baik? Buat apa ya perangainya bagus, ucapannya bagus, tetapi apa? Jelek perangainya dengan Allah Rabbul Alamin. Nggak ada faedah, nggak ada manfaat. Buat apa kita rajin sholat? Buat apa rajin berpuasa? Buat apa sering naik haji? Ketika ada masalah, dukun yang jadi rujukan untuk menyelesaikan masalahnya, apa faedahnya? Bahkan sudah berkali-kali naik haji, pergi haji bawa jimat supaya aman di dalam perjalanan. Ya supaya nggak sesat di Mekah, bawa jimat. Gak ada manfaat, gak ada faedah. Lain asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau seandainya engkau berbuat kesyirikan, hilang amalanmu. Maka ini yang harus ditanamkan di tengah-tengah muslimin. Pentingnya tauhid. Iya. Dan antum yang mungkin sudah mengenal sunnah, sudah belajar tauhid, ya, jangan pernah merasa cukup dari pembahasan tauhid. Apa pembahasannya? Pembahasannya kenalilah tauhid. Aduh, kok tauhid lagi ya? Kita ini udah aman lah dari hal-hal yang seperti itu. Kalau ada orang yang mengatakan ucapan seperti ini manusia yang paling goblok di muka bumi ini. Ya, ini manusia yang paling dungu. Kenapa saya katakan demikian? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Iya, doa Khalilullah. Siapa itu Khalilullah? Ibrahim alaihissalam. Apa Nabi Ibrahim berdoa? Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhilah aku. Beliau menggunakan kalimat wajnubni. Itu maksudnya syirik ada di kutub utara dan biarkan saya di kutub selatan. Jadi Nabi Ibrahim bukan hanya meminta agar tidak berbuat kesyirikan, tetapi beliau meminta agar dijauhi jalan-jalan menuju kepada kesyirikan. Jadi bukan hanya syirik saja diminta jauhi, jalan menuju kesyirikan juga diminta jauhi oleh Nabi Ibrahim. Kepada siapa? Kepada beliau dan keturunan beliau. Dalam keadaan beliau punya dua anak, Ishak dan Ismail. Ismail itu keturunannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ishak itu keturunannya para nabi dan para rasul. Anak-anaknya para nabi, cucu-cucunya para rasul. Tetapi beliau khawatir dan takut terjatuh kesyirikan pada diri beliau dan keluarga beliau. Disebutkan oleh Ibrahim bin Yazid At-Taimi rahimahullah, siapa yang merasa aman dari kesyirikan setelah Ibrahim tidak merasa aman kesyirikan pada dirinya. Baru lagi kita mengatakan tauhid kami sudah paham. Saya ini sudah jadi sunni, salafi, nggak mungkin saya buat syirik. La haula wala quwata illa billah. Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata di hadapan Abu Bakar Siddiq, berkata di hadapan Umar bin Khattab, berbicara di hadapan orang ikut perang Badar, perang Uhud. Apa kata Rasul? Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesuatu yang paling aku khawatirkan dan aku takutkan kepada kalian yaitu terjatuhnya kalian kepada syirik kecil. Kata para ulama, kalau seandainya Rasulullah khawatir syirik kecil terjatuh kepada Abu Bakar, jatuh kepada Umar, terjatuh Utsman bin Affan, maka tentunya kita tidak merasa aman diri kita bisa terjatuh ke dalam syirkun akbar. Iya. Berani itu menjamin setiap hari yang membicarakan hari ini nggak pernah ada unsur syiriknya? Berani nggak menjamin? Kita satu hari kira-kira berapa kali berbicara? Berapa jam kita berbicara? Ada 24 jam. 7 jam tidur. Iya, berarti sisa berapa? Sisa 14 jam. 14 jam itu ngapain aja kita? Banyaknya lebih banyak berbicara kan? Atau lebih banyak diam? Paling kalau nggak ada sholat mungkin nggak pernah diam gitu. Karena ada sholat lah jadi diam. Kalau nggak tidur mungkin kita nggak diam-diam.
Ya, kalau nggak bicara dengan mulut, ya berbicara dengan tulisan, WhatsApp dan seterusnya. Antum bisa menjamin nggak dari sekian jam antum berbicara tidak ada unsur kesyirikan sedikit pun? Rasulullah SAW pernah didatangi oleh seorang Yahudi, dan Yahudi itu berkata, innakum tusyrikuna billahi wa taquluna ma sya'allahu wa syi'ta. Wahai Muhammad, ada di antara umatmu yang mereka mengucapkan ucapan kesyirikan, yaitu Masya Allah wa syi'ta. Masya Allah wa syi'ta. Perhatikan baik-baik. Iya, disebutkan dalam sebagian riwayat yang mengucapkan ini adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda. Siapa? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini sudah dijamin masuk surga. Beliau dari awalin orang masuk Islam, selalu berguru bersama Rasul. Terluput pada Umar bin Khattab dalam keadaan beliau orang Arab. Iya. Kemudian alhamdulillah di tengah mereka ada Rasulullah yang menegur mereka. Nabi SAW mengatakan Masya Allah. Kalau kamu ingin mengatakan Masya Allah, katakan Masya Allah wahda. Dalam riwayat yang lain disebutkan Masya Allah thumma syi'ta. Bedanya di mana? Waw dengan thumma. Beda satu huruf saja. Satu waw, satu thumma. Yang satu syirik, yang satu apa? Tidak syirik. Beda kalimat. Yang satu bisa mengantarkan seseorang ke dalam nerakanya Allah. Terlebih para ulama berselisih pendapat, apakah orang yang mati dari perbuatan syirik kecil dan dia tidak bertobat, apakah dia pasti masuk neraka atau tidak? Terjadi khilaf di kalangan para ulama Islam. Sebagian para ulama Islam, mereka mengatakan siapa yang seseorang mati dari syirik kecil dan dia tidak sempat bertobat dari syirik kecil, itu pasti masuk neraka, pasti masuk neraka. Umar bin Khattab terluput beliau dari hal seperti ini, namun beliau ada Rasul yang menegur beliau. Kita siapa yang negur kira-kira? Siapa yang negur kita? Hah? Siapa yang negur kita? Iya, para ulama mereka berdalilkan dengan firman Allah, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa orang yang berbuat kesyirikan dan mengampuni dosa di bawah kesyirikan. Dari mana para ulama berdalilkan dengan ayat ini bahwasanya syirik kecil masuk dalam ayat ini. Allah tidak ampuni dosa mereka. Cuman yang membedakannya mereka itu pasti masuk neraka tetapi tidak kekal. Ini yang membedakannya dengan syirik besar. Kalau syirik besar pasti masuk neraka, kekal neraka selama-lamanya. Kalau syirik kecil pasti masuk neraka tetapi tidak kekal. Dari sisi mana mereka berdalilkan? Ayat innallaha la yaghfiru ayyushraka. An ini dalam bahasa Arab disebut dengan huruf an masdariyah. Yushraka ini fi'lun mudhari'. Fi'lun mudhari' ketika masuk huruf an, yaitu dia ditakwil dengan takwil masdar, artinya syirkan. Innallaha la yaghfiru syirkan. Dan syirkan ini nakirah, dan nakirah apabila didahului dengan kalimat an-nafi la atau yang semisalnya, maka ini menunjukkan keumumannya. Apa itu keumumannya? Bisa masuk syirik kecil, bisa masuk syirik besar. Demikian disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dari konteks ayat masuk dalamnya syirik kecil, hati-hati. Walaupun sebagian ulama mengatakan apa? Tidak masuk syirik kecil. Namun, kalaupun seandainya tidak masuk syirik kecil, kecil-kecilnya syirik kecil itu lebih besar daripada dosa yang paling besar. Antum hari ini tidak mau berzina kan? Tidak mau makan riba, takut dosa. Perlu antum ketahui, syirik kecil jauh lebih besar daripada dosa zina. Syirik kecil lebih besar daripada kita makan riba. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, "Lian ahlif billahi kadziban ahabbu ilayya lian ahlif li ghairi la sadiqan." Dengan aku bersumpah dengan nama Allah, aku bohong, itu lebih aku sukai daripada aku bersumpah dengan selain nama Allah tapi aku jujur. Jadi aku sukai aku bersumpah demi Allah tapi aku bohong. Dosanya dosa apa? Dosa besar, dosa bohong. Tapi kalau seandainya dia jujur tapi bersumpah dengan selain nama Allah,
ini syirik. Bisa difahami ya? Jadi kita harus sadar gitu loh, bagaimana pentingnya belajar tauhid tersebut. Bagaimana pentingnya untuk kita mengenal kesyirikan. Karena kesyirikan itu banyak pintu-pintunya. Terlebih ya, apa yang saya sebutkan di awal kajian tadi, bagaimana kegilaan ya, kekonyolan dipertontonkan kepada kita hari ini. Memang di awalnya kita melihat, kita benci. Di awalnya kita tahu itu nggak benar. Kita tahu itu salah, itu sesat. Tapi kalau seandainya itu terus kita dengar, terus kita lihat, dan banyaknya manusia yang mengikutinya, apakah antum bisa menjamin ya sesuatu yang antum melihat itu salah menjadi benar? Apa sesuatu yang antum melihat salah antum bisa jamin akan terus menerus salah? Saya sering menyampaikan cerita di pengajian saya, di mana-mana pengajian saya cerita, agar kita merasa khawatir bagaimana dengan mudahnya kita mengakses berita, mudahnya kita membaca informasi. Kita khawatir yang awalnya kita yakini itulah kesesatan, tetapi suatu saat kita meyakini itulah sebuah kebenaran. Iya, diceritakan ada seseorang membawa apa? Seekor kerbau, sapi. 1.000.000% dia yakin itu sapi, yakin, nggak ada ragu, 0,1% pun nggak ragu dia itu sapi. Di jalan dia ketemu sama orang, "Fulan, berapa kamu jual sapi kambing kamu?" Ada yang minta beli, tapi dibeli kambing. Marah dia, "Ente gila apa? Ini sapi, ini bukan kambing. Dan saya nggak ada niat untuk menjual sapi saya." Marah dia, karena dia yakin 1.000.000% itu adalah apa? Sapi. Dia jalan, ketemu lagi sama orang lain. "Ya fulan, berapa kamu jual kambing kamu? Berapa kamu jual kambing kamu?" Masih marah, tapi intonasinya mungkin sudah agak berkurang. Jalan lagi, ketemu lagi sama orang. "Ya fulan, berapa kamu jual kambing kamu?" Sampai pada titik dia sudah mulai ragu. Ini kambing atau sapi dulu nih? Sapi, oh, kambing kayaknya apa ya? Iya, karena terlalu banyak mendengar apa? Syubhat. Akhirnya ada orang lagi berkata, "Ya fulan, berapa kamu jual kambing kamu?" "Ya sudah, ini saya jual kambing saya." Awalnya nggak ada niat dia menjual sapinya, dijual dengan harga kambing. Itulah syubhat. Terlebih saya sudah membaca ayat tadi. Apa ayatnya? "Wa kadzalika ja'alna likullin nabiyyin aduwan syayatin minal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura." Tetapi ketika kita belajar ilmu, ketika kita menuntut ilmu, ketika kita belajar akidah, kita belajar tauhid, kita akan faham siapa sebenarnya disebut sebagai siapa? Wali Allah. Ya, karena memang wali hari ini ya bentuknya seperti tadi, sudah gila. Ya, kalau kita di Aceh, ada orang Aceh sini. Ya, banyak pasti ya. Kalau kita di Aceh, ya, ini orang sudah keramat ini. Kenapa? Nggak perlu sholat lagi. Jadi keramatnya orang nggak perlu sholat lagi, coba. Ya, dia sudah keramat. Kalau kencing nggak pernah cebok. Karena dia ini sudah menyatu dengan Allah. Jadi pandangan mata kita itu pandangan mata zahir itu nggak bisa dipakai mata kita. Itu pandangannya dari hati yang paling dalam. Kalau dia itu sedang beribadah kepada Allah, nggak sholat, sedang beribadah kepada Allah. Dan dipercaya. Korbannya bukan satu orang, korbannya hampir mayoritas masyarakat. Ketika terjadi tsunami di Aceh, itu ada makam Syah Kuala, makam yang dikeramatkan di Aceh. Itu katanya terbang ke langit tuh kuburannya tuh. Terbang ke langit. Ada yang menyaksikan sekian orang. Percaya, sampai hari ini orang percaya. Coba dia belajar agama. Ya. Di Gunung Uhud itu pernah terjadi banjir. Dan di situ ada makam syuhada Uhud. Ketika terjadi banjir, itu tanah kuburan yang mengubur para jenazah para syuhada Uhud itu terkikis. Sebagian kaki mereka nampak pada waktu itu.
nggak naik ke langit, nggak terbang ke langit, tetap di situ. Mana yang lebih hebat, kuburannya ente atau kuburannya para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tapi dipercaya oleh masyarakat. Ada orang keramat, ya, dia itu berjalan dari satu daerah ke daerah yang lainnya, itu dia lebih cepat daripada jalannya mobil, lebih cepat. Jadi kalau mobil jalan 1 jam 80 km per jam, dia mungkin bisa 10 km per jam. Dipercaya. Tapi coba dia belajar agama. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika beliau diusir dari kota Mekah, sedih nggak Rasulullah? Beliau sedih, berat beliau meninggalkan kota Mekah. Beliau mengatakan, ya Mekah ana uhibbuk, wahai Mekah, saya sangat mencintaimu. Kalau seandainya saya tidak diusir darimu, saya tidak akan pergi dari sini. Rasulullah naik ke Bukit Thur. Bukit Thur itu bukit yang paling tertinggi di kota Mekah. Sembunyi beliau di situ 2 hari 3 malam. Kalau seandainya standar kekeramatan seseorang adalah bisa terbang, bisa kebal, bisa menghilang, tidak tembus dengan pedang, Rasulullah ngapain repot-repot naik ke gunung Bukit Thur? Tinggal treng menghilang saja dari Mekah menuju Madinah. Selesai kan? Atau beliau tinggal tetap di Mekah, tapi beliau tidak ada satupun yang melihat beliau. Kan bisa kan? Ya. Atau mana Abu Lahab? Sini Abu Lahab, ayo tusuk saya nih, kebal saya ini. Gak ada. Rasul bersusah payah untuk naik ke Bukit Thur. Iya, sampai-sampai Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika mengantarkan Rasulullah ke kota Madinah, Abu Bakar Siddiq jalannya tidak beraturan, terkadang ke kiri, terkadang ke depan, terkadang ke belakang. Sampai-sampai Rasul berkata, ya Abu Bakar, jalan dengan tenang di samping saya. Kata Abu Bakar Siddiq, ya Rasulullah, saya khawatir ada orang yang memanah engkau ya Rasulullah, biar aku yang kena ya Rasulullah. Rasulullah bisa terluka, Rasulullah bisa berdarah. Bahkan ketika terjadi perang Uhud, Nabi SAW memakai baju perang 2 lapis. Kalau seandainya orang keramat, kan beliau yang paling keramat kan? Maksudnya dalam arti kata bisa kebal. Tapi beliau tersungkur ke dalam lubang. Beliau tidak mampu bergerak pada waktu itu. Akhirnya Ali dan Talha bin Ubaidillah mengangkat Nabi Muhammad SAW, diangkat ke sebuah batu dan berdarah kepala Rasulullah SAW. Sampai-sampai beliau berkata, la yuflihul qaum, tidak akan menang suatu kaum yang dia menyakiti Nabi mereka. Sakit hati Rasulullah SAW. Tidak kebal beliau, sakit beliau. Ya, sedikit, kita nggak perlu banyak sebenarnya belajar agama untuk mengetahui kesesatan dan kekonyolan dan kebobrokan apa yang hari ini diserukan di tengah-tengah muslimin. Tetapi yang makan korban bukan orang yang putus sekolah. Yang menjadi korban bukan orang yang nggak sekolah, terkadang profesor, doktor, ya, jadi penasehat dukun. Coba, penasehatnya doktor, profesor, jadi nggak ada jaminan. Nggak ada jaminan, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, setinggi apapun ilmu kita dari dunia ini, kalau kita tidak belajar agama, kita akan tersesat, kita akan terkukung dengan kekhurafat, kesyirikan. Iya, padahal dengan jelas Allah menyebutkan, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yazanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah bahwasannya yang disebut sebagai wali Allah adalah orang yang mereka tidak ada rasa takut dan rasa kekhawatiran sedikit pun. Siapa mereka itu? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang yang beriman dan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu wali Allah. Apakah dia seorang pilot, ataukah dia seorang penjaga bandara, apakah dia seorang bendahara, ataukah dia seorang pengurus masjid, ataukah dia seorang pembersih masjid, selama dia beriman kepada Allah dan selama dia bertakwa kepada Allah, dia adalah siapa? Wali Allah Subhanahu wa taala. Iya, bahkan ulama menyebutkan di antara wali, kekeramatan yang paling besar yang Allah berikan kepada seorang hamba
ketika hamba tersebut istiqomah di jalan Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, dan dia mati di atas keistiqomahan tersebut. Itulah kekeramatan yang paling besar. Alladzina yaquluna rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, kemudian dia akhir hayatnya datang malaikat, dan malaikat tersebut berkata, jangan kau bersedih, jangan kau takut, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang istiqomah di jalan Allah dengan surga. Inilah akhir daripada kekeramatan yang paling terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba. Mudah-mudahan yang sedikit ini saudara-saudaraku muslimin dan muslimat memberikan motivasi untuk kita bagaimana pentingnya ilmu dalam kehidupan kita. Ya, tidak menuntut ilmu bukan masalahnya, dampaknya tidak kecil, dampaknya besar. Ya, dampaknya sangat besar. Oleh karena itu, isilah hari-hari waktu yang Allah berikan kepada kita untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Alhamdulillah, ya alhamdulillah di Kota Medan sangat banyak sekali pengajian-pengajian. Ya, antum ada ustadz-ustadz yang mulia di sini. Belajar, semangat nuntut ilmu. Semangat nuntut ilmu. Karena dampak ketika kita jauh dari ilmu, itu dampaknya tidak hanya dunia kita rusak, tetapi akhirat kita juga akan rusak, dan akan rusak harta kita, rusak kehormatan kita, hilang akal kita ketika kita jauh dari ilmu. Hilang nggak akal kira-kira? Orang gila yang seharusnya dibawa ke rumah sakit jiwa, dipasung di sana, justru dia dikeramatkan. Di mana kira-kira akalnya sudah? Begitulah jauhnya manusia dari ilmu, hilang akal sehatnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, dan sebagaimana tadi disampaikan, ya itu jamnya betul ya. Tapi jam 2 lewat 1 tem. Mungkin ada sesuatu yang mau ditanyakan, silakan. Ya, satu pertanyaan mungkin, silakan. Lagi. Nah, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita belum tuntas masalah ada yang paham tentang tauhid ketiga. Ya. Boleh kita pelajari Baik, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat ini rahmati oleh Allah. Para ulama mengatakan, fadlul ilmi bi fadlul ma'lumih. Kemuliaan sebuah ilmu itu dilihat dari apa yang dipelajarinya. Ketika ilmu tauhid adalah ilmu yang mempelajari tentang hak-hak Allah Subhanahu wa taala, maka ini merupakan ilmu yang paling wajib untuk seorang pelajari. Ya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menempa para sahabatnya tauhid 23 tahun. Bahkan sebelum beliau meninggal, beliau ingatkan para sahabatnya, "Idza mata fim rajulun salih aw abdun salih, banu ala qabri masajid, wasaru wasawwaru fiha tilka suwar, ulaika syirarul khalqi indallah." Ini diantara hadis-hadis yang terakhir diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika meninggal orang saleh dari kalangan mereka. Kemudian mereka membuat gambar-gambar orang-orang soleh tadi, dan kemudian mereka menjadikan kuburan-kuburan tersebut sebagai tempat ibadah, dan Rasulullah mengatakan mereka adalah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini diingatkan oleh Rasul. Dan juga Rasul mengingatkan, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid wa inni anhaakum an dzalik. Allah melaknat orang Yahudi dan Allah melaknat orang-orang Nasara ketika mereka menjadikan kuburan-kuburan Nabi mereka sebagai masjid. Ini bukan di fase Mekah Rasulullah berbicara, tapi di fase Madinah, bahkan itu sebelum beliau wafat. Jadi seorang muslim wajib bagi mereka untuk mempelajari tauhid. Dan alhamdulillah kitab tauhid, kitab-kitab masalah tauhid telah diringkas oleh para ulama agar kita bisa mudah untuk memahaminya. Belajar dari kitab Ushulus Salata, belajar dari kitab Qawaidul Arba, belajar dari kitab Ushulus Sittah, belajar dari kitab tauhid. Kita selesaikan silsilah-silsilah ini. Karena tidak akan berfungsi ibadah salat kita, tidak akan fungsi umroh kita, tidak akan fungsi haji kita tanpa disertai dengan tauhid. Jadi apa yang harus pertama kali kita belajar? Tauhid. Ini yang harus pertama kali untuk kita ketahui, karena inilah yang akan ditanya oleh malaikat nanti di dalam kubur ya. Apa ditanya oleh malaikat dalam kubur? Malaikat enggak tanya berapa rumah yang dia punya di dunia. Berapa istri yang dia punya di dunia. Enggak, itu tanya malaikat. Ditanya oleh malaikat, man rabbuk wa ma nabiyyuk wa ma dinuk. Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Dan apa agamamu? Ini adalah tauhid.
konsep tauhid itu ada 3. Ma'rifatullah, mengenal Allah, mengenal nabinya, dan mengenal Islam dengan dalil. Inilah dari kitab, dari pembahasan dalam tauhid. Jadi bukan berarti kita tidak belajar kitab salat, bukan belajar kita tidak belajar kitab zakat, bukan berarti tidak belajar dunia kita. Kita belajar dunia. Ketika kita tahu bagaimana pentingnya ilmu dunia yang harus kita pelajari, maka seharusnya ilmu tauhid itu harus lebih penting dan harus lebih semangat lagi kita pelajari, karena itu sangkutnya dengan hati kita. Oke, hari ini kita mengatakan kuburan-kuburan begini. Tapi ketika hati kita tidak kuat, kita ada di depan kuburan keramat, antum ngerasa nggak kira-kira? Antum yakin tidak ada yang bisa memberikan manfaat dan mudarat kecuali hanya Allah. Rasul saja tidak bisa memberikan manfaat. Itu kan secara teori kan, kita pelajari kan. Namun kalau seandainya tiba-tiba kita diperhadapkan di depan kuburan keramat, orang-orang menangis di situ, orang-orang meminta di situ, apalagi bau-bau yang membuat pikiran kita melayang, ada nggak kecondongan hati kita di situ? Ya juga ya, ngeri ini kuburan. Ada tersentuh dalam hati kita seperti ini. Ya, dikhawatirkan, wah jangan-jangan saya kalau macam-macam bisa kualat saya ini. Terbesit dalam hati kita yang paling dalam. Ini menunjukkan apa? Terus menerus kita harus belajar tauhid. Karena secara teori memang kita ngerti, tapi ketika kita diperhadapkan, lain suasananya nanti. Faham di sini ya? Tapi kalau para sahabat, ketika Rasulullah memerintahkan menghancurkan berhala-berhala tersebut, dianggap sebagai tempat keramat oleh musyrikin, tidak ada keraguan sedikit oleh mereka, dihilangkan semuanya. Karena apa? Antara ilmu dengan praktek sudah sama. Saya contohkan begini. Kalau kami di Aceh itu ada adat namanya adat pesiju, tepung tawar. Faham tepung tawar? Kalau seandainya orang meyakini itu bisa mengarahkan seorang pada kesyirikan. Tapi ketika misalnya dia sudah melamar seorang akhwat, disyaratkan harus pesiju. Kan di sini seharusnya praktek ilmu kan, tapi kadang apa? Ya mungkin kan ada khilaf ulama di sini, jangan-jangan. Ya tapi kan saya nggak maksud seperti itu. Saya kan begini, saya kan begitu. Jadi ketika kita berteori, masya Allah, jelas gamblang. Tapi ketika praktek, ya jadi disitulah fungsi kita belajar akidah, belajar tauhid kokoh dengan ilmu yang kita punya. Tapi kalau kita nggak kokoh, cuma sekedar teori saja kita paham, akhirnya kita ikut, ya nggak enak ustadz, kemana? Ngantar ibu ke dukun, ada gitu loh. Saya melihat ada orang yang mengalami hal seperti ini. Dia belajar tauhid, dia belajar akidah, tahu hukum datang ke dukun, dia antar mamanya ke tempat dukun. Nggak enak katanya sama mamanya, nggak enak, takut durhaka sama orang tua. Antum bayangin. Pentingnya apa? Tauhid itu. Kan ini karena sangat tipis sekali tauhidnya. Faham teori? Di sinilah terus kita genjot untuk belajar tauhid, belajar akidah yang sahihah. Inilah yang akan bisa mengantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi. Iya, terakhir. Afwan, apakah boleh seseorang anak mendoakan orang tuanya untuk meminum air telaga Rasulullah? Nah, tidak ada masalah. Ya Rasulullah, ya Allah, bukan ya Rasulullah ya, ya Allah, berikanlah kemuliaan kepada orang tua saya untuk bisa minum air telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh, tidak ada masalah. Ya Allah, sama saja seperti kita meminta, ya Allah, masukkanlah orang tua saya ke dalam surga. Kecuali kalau orang tua kita kafir. Kalau orang tua kita kafir, nggak boleh kita meminta ampun kepadanya, nggak boleh kita meminta agar Allah memasukkan dia dalam surga, nggak boleh. Allah telah menurunkan ayat dan menegur Rasulullah, maka nalin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin. Tidak pantas bagi seorang nabi dan juga tidak pantas bagi orang-orang beriman dia memohon ampun kepada orang-orang musyrikin, walaupun kerabat dekatnya, walaupun ibunya, walaupun bapaknya, dilarang. Tapi kalau bapak kita, ibu kita seorang muslim, kita doakan mereka agar dilapangkan kuburnya, diberikan kenikmatan, bisa berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri dan juga buat antum semuanya. Dan saya sangat bahagia bisa bertemu dengan saudara-saudara saya di sini semuanya. Dan mudah-mudahan pertemuan kita ini bisa berlanjut ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya akhiri, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'um bi ihsanin ila yaumiddin.